Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Minca akan bawain alur cerita film yang berjudul Cashback. Film yang dirilis tahun 2006 ini menceritakan tentang seorang pemuda yang memiliki sebuah kekuatan super yang bisa menghentikan waktu. Pria tersebut memanfaatkan kekuatan supernya untuk menikmati keindahan tubuh-tubuh wanita di sela-sela waktu yang terhenti. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah pertengkaran antara sepasang kekasih yang bernama Ben dan Suzy. Singkatnya, pertengkaran tersebut membuat hubungan percintaan mereka harus kandas di tengah jalan. Ben sejujurnya tidak mengerti apa yang menjadi penyebab pertengkaran mereka hari itu. Dan pada akhirnya, Suzy lebih memilih untuk mengakhiri hubungan yang sudah mereka jalani selama beberapa tahun terakhir ini. Dan yang lebih parahnya lagi, beberapa hari kemudian, Ben mempergoki Suzy yang sudah berkencan dengan pria lain. Belum seminggu mereka putus, Suzy sudah menjalin hubungan dengan pria lain. Ben pun akhirnya curhat kepada sahabatnya yang bernama Sam. Ya, seperti orang-orang yang baru putus pada umumnya, Ben meminta saran kepada Sam. Sam pun menyarankan agar Ben move on saja dan mencari wanita lain untuk menggantikan Suzy. Tidak lupa, Sam juga memberikan wejangan-wejangan layaknya seorang dokter cinta. Padahal mah aslinya kisah percintaan Sam juga sama busuknya dengan Ben. Walaupun sudah dinasehati selama 7 hari 7 malam oleh sahabatnya, Ben masih belum bisa move on dari Suzy. Malam harinya, Ben kembali menelpon Suzy dan mengajak Suzy untuk bertemu. Ben berharap bahwa mereka masih bisa membicarakan kembali hubungan mereka, dan ya siapa tahu mereka masih bisa balikan. Namun, Suzy menolak mentah-mentah niat baik Ben tersebut. Lagi pula, Suzy sekarang sudah memiliki pacar baru sehingga harapan Ben untuk bisa balikan dengan Suzy sangatlah kecil. Akibat galau berkepanjangan, Ben menjadi susah tidur setiap malamnya. Ben bahkan tidak tidur selama berhari-hari karena terus teringat kenangannya bersama dengan Suzy. Ben mencoba membaca buku dan menonton video alur cerita film dari channel 18S Film. Tetapi tidak satupun usaha yang dia lakukan bisa membuatnya melupakan Suzy dari kepalanya. Akhirnya, karena Ben sudah tidak tahu harus bagaimana lagi untuk menghilangkan bayang-bayang Suzy dari kepalanya, Ben mulai mencari-cari pekerjaan. After my breakup with Suzy, I just couldn't fall asleep anymore. I just become immune to sleep. Kebetulan dia melihat ada loker di supermarket tempat dimana dia biasa belanja bulanan. Ben berpikir dengan menyibukkan diri maka dia bisa sedikit melupakan Suzy. Tanpa berlama-lama, Ben pun segera melamar pekerjaan di supermarket tersebut. Dan untungnya supermarket milik Pak Alan itu memang sedang membutuhkan karyawan. Sehingga Ben pun langsung diterima dan resmi bekerja sebagai karyawan shift malam di supermarket tersebut. The current of unknown consequences was on. Ben, welcome aboard. Keesokan harinya, Ben pun langsung memulai pekerjaannya. Di supermarket tersebut, Ben berkenalan dengan teman-teman kerja barunya yang bernama Sharon, Barry, dan Matt. Sharon merupakan tipe karyawan yang jutek terhadap customer, sedangkan Barry dan Matt tipe-tipe karyawan konyol yang suka ngide bertingkah aneh sehingga membuat Pak Alan marah. Tetapi terkadang kelakuan konyol Matt dan Barry tersebut menjadi hiburan di sela-sela pekerjaan yang membosankan. Something else other than the work you're supposed to do. Get set. Go! Beberapa hari bekerja di supermarket, Ben masih saja teringat dengan Suzy. Mau sekeras apapun Ben menyibukkan diri, Ben tetap saja tidak bisa melupakan Suzy. Ben pun mulai merasa ada yang aneh dari dirinya. Setiap kali Ben sedang melamun, Ben merasa bahwa waktu di sekitarnya mulai berjalan dengan sangat lambat. Bahkan saat Ben mulai fokus dengan pikirannya, waktu di sekitarnya pun mulai berhenti, termasuk orang-orang yang berada di sekitarnya pun berhenti melakukan aktivitas mereka. Seolah-olah ada orang yang menekan tombol pause. Sehingga semua orang di sekitarnya membeku, tidak bisa bergerak sama sekali. My shift goes so fast. Control for life has been paused.
Di dalam dunia beku dalam tanda kutip ini, Ben mulai mengeksplorasi keadaan sekitarnya. Ben bisa berkeliling dan melakukan apa saja tanpa diketahui oleh orang lain. Dan dari sinilah muncul ide natskal dari Ben yang penasaran dengan keindahan tubuh wanita-wanita pengunjung supermarket tersebut. Bisa dibilang bahwa Ben memang memiliki obsesi aneh terhadap tubuh seksual ciwi-ciwi. Semuanya bermula saat Ben masih kecil. Ada seorang mahasiswi pertukaran pelajar yang pernah tinggal di rumahnya. Saat ciwi tersebut keluar dari kamar mandi, Ben tidak sengaja melihat ciwi tersebut berjalan tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Pengalaman masa kecil Ben itulah yang membuat Ben mulai mengagumi dan terobsesi dengan keindahan tubuh wanita. Menurut Ben, tubuh wanita merupakan sebuah karya seni ciptaan Tuhan yang paling indah. Dan dari situlah cita-cita Ben untuk menjadi pelukis juga ditemukan. Saat waktu berhenti, Ben mulai melepaskan satu persatu pakaian dari tubuh para pengunjung wanita. Kemudian Ben pun melukiskan keindahan tubuh tersebut menjadi sebuah mahakarya lukisan yang sangat indah. Setelah puas menggambar pemandangan indah itu, Ben tidak lupa kembali merapikan pakaian-pakaian mereka. Dan setelah dirasa semuanya sudah aman, dengan satu keretakan tangan yang dilakukan Ben, waktu pun kembali berjalan dengan normal. Just crack my fingers. Keesokan harinya, mereka kedatangan seorang karyawan baru bernama Brian yang merupakan mantan atlet bela diri kungfu. Dan ternyata kelakuan Brian ini 11-12 dengan Matt dan Barry, sehingga tidak butuh waktu lama lagi bagi mereka berempat untuk menjadi teman dan akrab satu sama lain. Di sisi lain, seiring dengan berjalannya waktu, Ben mulai tertarik dengan kecantikan Sharon. Ben pun mencoba untuk menghentikan waktu saat bersama dengan Sharon demi bisa menikmati Sharon dalam tanda kutip lebih lama lagi. Anehnya entah mengapa trik menghentikan waktu Ben kali itu tidak berhasil. Ben hanya bisa memperlambat waktu saja. But I couldn't stop it. Only Alhasil, Ben pun semakin penasaran dengan Sharon. Ben merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dari Sharon. Ben pun berencana untuk modus tipis-tipis dan mengajak Sharon pergi ngedate. Tapi sayangnya dia sudah keduluan oleh Matt yang sudah terlebih dahulu mengajak Sharon berkencan. He said, yes. He's taking it to the... Yeah, that's right, Rory. Suatu hari, Pak Alan mengumumkan bahwa minggu depan akan diadakan pertandingan futsal antara karyawan supermarketnya melawan karyawan supermarket tetangga. I want you to think of me as Russell Crowe. Night will echo through eternity. Malam pertandingan tersebut pun tiba. Nampak Sharon juga ikut datang untuk menonton dan menyemangati mereka. Bisa dilihat bahwa tim supermarket sebelah merupakan para pro player dan top global futsal. Sedangkan tim Pak Alan cuma adik-adik Epic yang belum pernah mitik. Alhasil tim Pak Alan pun terbantai 26-0 dan di-recall tas-tas oleh tim musuh. Dan di saat menit-menit terakhir, Pak Alan menyusun sebuah rencana untuk mencetak sebuah gol. Sayangnya Ben mengacaukan rencana tersebut dengan kembali menggunakan trik menghentikan waktunya. Ben yang sudah lelah memilih untuk nyantui dan minum sebotol es jeruk. Anehnya, saat Ben sedang berkeliling, Ben dikejutkan dengan seorang pria misterius yang bisa bergerak walaupun waktu telah dihentikan. Dan saat Ben kembali menjalankan waktu, wajah Pak Alan tidak sengaja terkena tendangan bola yang cukup kencang, sehingga membuat mukanya berdarah cukup parah. Pertandingan futsal tersebut pun akhirnya dihentikan dengan hasil kekalahan telak bagi tim Pak Alan. Just stand there. Right, I'm a phone. See you both tomorrow. Wait, Jenkins. Do you think it'll be okay? Selesai pertandingan futsal, Ben mengajak Sharon untuk makan malam berdua. Mereka berdua pun mulai mengobrol manja untuk mengenal satu sama lain lebih dalam. Dan dari obrolan tersebut, Ben pun akhirnya mengetahui bahwa saat ini Sharon sedang jomblo. Yang artinya Ben mempunyai kesempatan untuk mendekati Sharon. Ben pun mulai mengeluarkan rayuan-rayuan buaya khas fuckboy kelas kakap. Dan rupanya Sharon mulai terbuai dengan rayuan Ben tersebut. to my Spanish. Kemudian Ben mengantarkan Sharon pulang dan tidak lupa mereka melakukan silaturahmi lidah sebelum Ben juga pulang ke rumahnya.
having a party on Saturday. Yeah. Cheer up. Beberapa hari kemudian, Pak Alan berencana untuk mengadakan sebuah pesta ulang tahun dan berniat untuk mengundang seluruh karyawannya. Pak Alan menyuruh karyawannya untuk mencari bintang tamu yang bisa joget-joget agar pestanya lebih meriah. Karena Ben kurang berpengalaman, Ben meminta bantuan Sam untuk membantu mencarikan penyanyi dangdut di bar langganannya. I don't know. But I know a man who will. Party. Shouldn't be a problem. Cool. Right, let's find you a stripper. It was now my 4th straight week without sleep. Di sisi lain, tanpa Ben sadari, Ben mulai melupakan Suzy. Ben mulai bisa membuka hatinya untuk Sharon. Sehari-hari, Ben sengaja menghentikan waktu untuk bisa memandangi dan mengagumi kecantikan Sharon. Bahkan, Ben juga melukiskan kecantikan Sharon dalam gambarnya. I drew her endlessly, over and over. I thought about Sharon escaping the life-sapping neons of this. Hubungan Ben dan Sharon pun semakin hari semakin dekat, dan Sharon mengajak Ben untuk pergi bersama ke pesta ulang tahun Pak Alan. Seiring dengan Ben yang berhasil move on dari Suzy, jam tidurnya pun kembali. Ben akhirnya bisa kembali tertidur pulas setelah tersiksa insomnia selama beberapa minggu. For the first time in weeks, I slept. I slept right. Suatu pagi, Ben mendapatkan telepon dari sebuah galeri seni yang mengajaknya untuk bekerja sama. Galeri tersebut menawarkan kesempatan untuk Ben bisa memamerkan hasil-hasil karya seninya. Namun, sayangnya itu hanyalah sebuah prank semata. Panggilan telepon yang mengatasnamakan sebuah galeri tersebut ternyata merupakan ulah Matt dan Barry. Tetapi, saking senangnya, Ben tidak sadar bahwa itu hanyalah prank iseng semata dari temannya. Why don't you bring some more examples of your work? All the talent. Singkat cerita, tiba hari di mana pesta Pak Alan berlangsung. Semua karyawan pun mempersiapkan diri dengan mengenakan pakaian-pakaian terbaik mereka. Tidak terkecuali dengan Ben dan Sharon yang sudah terlihat sangat cantik dan ganteng. Mereka berdua pun berangkat bersama ke pesta Pak Alan. Are you okay? Look at you, you're beaming inside out. Di pesta tersebut ternyata terjadi sebuah pertemuan tidak terduga yang dimana Ben kembali bertemu dengan Suzy, aka si mantan yang telah membuatnya gamon selama berbulan-bulan. Usut punya usut, ternyata Pak Alan adalah kakak dari Steve yang notabene-nya adalah pacar baru Suzy. Itulah kenapa Suzy bisa diundang ke party tersebut. Ben pun mencoba untuk tetap santuy dan memperkenalkan Suzy kepada Sharon. What are you doing here? It's Steve's brother's birthday. What, Jing? Well, I better get back. It's good to see you. Tidak berapa lama kemudian, sang bintang tamu yang ditunggu-tunggu pun tiba, dan bintang tamu tersebut memeriahkan suasana pesta. Ben pun mencoba untuk tetap tenang walaupun terkena jumpscare kenangan mantan. Ben berusaha untuk menikmati suasana pesta dan tidak ingin gamon lagi. Di tengah-tengah pesta, Ben kembali bertemu dengan Suzy yang baru saja keluar dari toilet. Suzy ini tiba-tiba mengungkapkan penyesalannya yang sudah memutuskan Ben, dan Suzy mengajak Ben untuk adu mekanik lidah. Sharon yang menyaksikan bayuan adu mekanik tersebut pun langsung AFK dan menghilang dari LAN. Ben pun berusaha untuk menghentikan waktu dan pergi mengejar Sharon. Ben tahu bahwa saat ini Sharon pasti sangat kecewa dan sakit hati melihat Ben yang adu mekanik dengan Suzy. Di sela-sela waktu yang terhenti, Ben mencoba memikirkan kata-kata untuk menjelaskan keadaan barusan kepada Sharon. Saat waktu kembali berjalan, Ben langsung mengunjungi rumah Sharon. Sesampainya di rumah Sharon, Ben berusaha untuk meminta maaf atas kejadian barusan. Namun, Sharon yang sudah terlanjur sakit hati tentu saja tidak mau mendengarkan penjelasan dari Ben. Sharon yang emosi memaki-maki Ben dengan kata-kata kasar. Akhirnya, Ben pun kembali galau dan kembali mengalami insomnia akut. Semalaman, Ben tidak bisa tidur karena memikirkan Sharon. Keesokan harinya, saat berangkat kerja, Ben tidak menemukan Sharon di supermarket. Nampaknya wanita tersebut memilih untuk absen dan tidak masuk kerja hari itu.
Hari berikutnya, Ben mendatangi galeri seni yang dia kira telah mengajaknya bekerja sama. Dengan membawa beberapa hasil karya seninya, Ben bertemu dengan si pemilik galeri yang bingung dengan kehadiran Ben. Pemilik galeri merasa tidak pernah mengajak Ben untuk bekerja sama. Akhirnya, Ben pun sadar bahwa dia terkena prank oleh teman-temannya. Saat pemilik galeri melihat lukisan-lukisan Ben, beliau merasa tertarik dan mengajak Ben untuk bekerja sama. Berawal dari prank, sekarang Ben malah mendapatkan tawaran kerjasama beneran. Ya emang bener guys, kalau emang udah rejeki nggak akan kemana. Beberapa hari kemudian, Sharon menerima undangan pameran seni yang dikirimkan oleh Ben. Sharon pun mendatangi acara tersebut dan merasa terkejut dengan lukisan-lukisan yang ada di sana. Ternyata lukisan-lukisan yang dipamerkan di sana merupakan lukisan wajahnya. Dan dari situlah Sharon akhirnya sadar bahwa Ben benar-benar mencintainya. Ben pun mengungkapkan perasaannya kepada Sharon dan mereka berdua pun kembali adu mekanik lidah. Di akhir film, Ben pun kembali menghentikan waktu untuk mengajak Sharon berkeliling menikmati pemandangan sekitar. Dan cerita pun tamat. Gimana guys menurut kalian filmnya? Menurut Mice sih filmnya bagus ya. Dari sini kita bisa belajar bahwa kalau kita terlalu lama berlarut-larut dalam kesedihan dan kegalauan, maka selamanya kita akan stuck di masa lalu tersebut. Namun saat kita mencoba untuk menikmati dan lebih memperhatikan hal-hal di sekitar kita, banyak hal lain yang bisa kita amati dan syukuri. By the way, kalau semisal kalian juga dikasih kekuatan super untuk menghentikan waktu seperti Ben, kira-kira apa yang bakal kalian lakukan? Komen di bawah ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.